Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam harmoni. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling karir klien center. Sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Belen Ningrum Salsabila dengan NIM 1811011011019. Untuk materi pembahasannya adalah pengertian konseling karir, tujuan konseling karir, pengertian karir klien center, tahap persiapan konseling karir klien center. Yang pertama adalah pengertian konseling karir. Konseling karir adalah suatu program yang sistematik di mana proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan mengenal diri sendiri, serta mengenal kesempatan pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, sehingga mampu membuat individu mengembangkan keterampilan dan mengambil keputusan untuk menciptakan dan mengelola karirnya sendiri. Yang kedua adalah tujuan konseling karir. Tujuan konseling karir yang pertama adalah konseling karir sebagai proses pengesahan atau penguatan pilihan yang telah dibuat oleh klien, di mana banyak klien yang telah melakukan suatu tindakan menilai diri sendiri, menilai kesempatan yang ada, dan membuat pilihan tentatif sebagai hasil pengalaman orang tua dan gurunya, dan dalam proses konseling karir, tindakan itu akan lebih dimantapkan. Yang kedua adalah proses memperjelas tujuan-tujuan vokasional, di mana seseorang mengumpulkan informasi tentang karir dan kepribadiannya sepanjang waktu. Akan tetapi, mereka sering menghadapi kesulitan dalam menafsirkan data dan memulai pilihan dalam konteks perencanaan perjalanan hidupnya. Di sini, konselor bertujuan untuk dapat membantu klien dalam mempersepsi secara lebih jelas. Yang ketiga adalah membantu klien menemukan fakta tentang dirinya dan dunia kerja yang belum diketahui sebelumnya. Dengan cara ini, klien dapat membuat perencanaan pemilihan secara lebih tepat. Yang ketiga adalah pengertian klien center karir. Klien center teori sering pula dikenal sebagai teori non-direktif, di mana tokoh utamanya adalah Carl Rogers. Rogers adalah seorang empirisme yang mendasarkan teori-teorinya pada data mentah. Ia percaya pentingnya pengamatan subjektif. Ia percaya bahwa pemikiran yang teliti dan validasi penelitian diperlukan untuk menolak kecurangan diri. Client Center. Teori Client Center memposisikan diri tidak hanya sebagai konsep mengorganisasi yang dibatasi oleh karakteristik pribadi sebagai aku, tetapi sebagai kekuatan motivasi utama terhadap aktualisasi potensi-potensi diri seseorang, di mana maksudnya dalam pembuatan keputusan karir, konseli sering sekali menghadapi permasalahan seputar ketidaksesuaian antara diri dengan informasi atau pengalaman kerja yang dimilikinya. Konseling karir klien center membantu klien untuk menghadapi permasalahan tersebut, di mana konselor bersama-sama dengan konseli mencoba mencari dan mengatasi ketidaksesuaian antara diri, pengalaman konseli dengan dunia kerja, serta konseli berusaha untuk mengembangkan konsep diri dan pengalamannya terhadap dunia kerja. Yang terakhir adalah tahap persiapan konseling karir klien center. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diberikan guru BK atau konselor dalam proses konseling yang pertama adalah pemahaman diri, di mana pemahaman diri merupakan suatu yang dimaksud untuk membantu peserta didik atau konseli dapat mengetahui siapa sebenarnya dirinya dengan cara memahami diri sendiri, bakat, potensi, dan kemampuan, cita-cita, gaya hidup, dan sikap. Selanjutnya adalah nilai-nilai. Peserta didik atau konseli diharapkan dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan ada dalam masyarakat,
mencakup nilai kehidupan, saling mengenal dengan orang lain, bertindak atas nilai-nilai sendiri. Selanjutnya adalah pemahaman lingkungan, di mana konseli diharapkan dapat mengetahui dan memahami keadaan lingkungan. Dengan memahami keadaan lingkungan, konseli dapat mengambil langkah yang tepat, mencangkup informasi pendidikan, kekayaan daerah dan pengembangannya, dan informasi jabatan. Selanjutnya, hambatan dan mengatasi hambatan, di mana konseli diharapkan dapat mengetahui dan memahami hambatan-hambatan apa yang cocok dalam rangka pencapaian tujuan atau karir yang cocok, dan telah mengetahui hambatan maka mencoba untuk memecahkan dan mengatasi hambatan tersebut dengan cara mengetahui faktor pribadi, faktor lingkungan, manusia dan hambatannya apa yang diperlukan, serta cara mengatasi hambatan tersebut. Dan yang terakhir adalah merencanakan masa depan, di mana konseli memahami apa yang ada dalam dirinya, keadaan dirinya, nilai-nilai yang ada dalam diri atau dalam masyarakat, lingkungan, informasi mengenai pendidikan atau pekerjaan, dan hambatan-hambatan yang ada dalam diri ataupun di luar, maka konseli diharapkan mampu merencanakan masa depannya. Hal ini mencakup menyusun informasi diri, mengelola informasi diri, mempertimbangkan alternatif, memutuskan dan merencanakan masa depan. Selanjutnya adalah metode konseling client center, di mana adalah yang pertama adalah teknik wawancara. Konseling karir client center akan membuat respon-respon selama wawancara. Maksudnya adalah tujuannya untuk memperkaya pengalaman konseli yang berhubungan dengan penafsiran konsep diri dan perannya dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah interpretasi tes. Untuk mencapai client center ini dengan menggunakan tes telah dianjurkan beberapa prosedur inovatif, yaitu pertama adalah tes dilakukan dengan keinginan atau permintaan dari klien. Kedua, konseli berpartisipasi dalam proses pemilihan tes. Yang ketiga adalah informasi pekerjaan. Dalam informasi pekerjaan terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah informasi pekerjaan dimasukkan dalam proses konseling jika diketahui ada kebutuhan akan hal itu dari sisi konseli. Kedua, informasi pekerjaan tidak digunakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi konseli. Ketiga, cara paling objektif dalam membeberkan informasi pekerjaan dan cara memaksimalkan inisiatif dan tanggung jawab konseli adalah dengan mendorong konseli untuk memperoleh informasi dari sumber aslinya. Yang keempat adalah sikap dan perasaan konseli terhadap pekerjaan boleh diungkapkan dan ditangani secara terapeutik. Baik, sekian presentasi dari materi konseling karir client center. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam harmoni.